Oke, teman-teman, selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Malam ini kita mau ngebahas Flutter lagi ya. Ngebahas Flutter lagi, judulnya itu adalah ini ya. Kita mau ngoding Flutter, oke. Pakai sebentar. Nah, materinya ini ya malam ini ya. Kita mau otak-atik lokal database di Flutter, oke. Menggunakan Hive. Nah, kenapa pakai Hive? Kenapa pakai Hive gitu? Karena ini merupakan salah satu lokal database yang cukup cepat ya teman-teman, cukup cepat sejauh ini cukup cepat. Teman-teman bisa lihat di ini di pubdev sini, oke. Nah, ini dia termasuk cepat banget ya teman-teman dibandingkan 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 yang lain gitu. Nah ini kayak misalnya dibandingkan SQLite gitu ya, dia kecepatan bacanya itu jauh lebih. Nah jadi kalau untuk membaca 1000 iteration dengan Hive gitu ya, ini cuman sekian milisecond doang gitu. Tapi kalau pakai ini SQLite itu cukup ini ya, bisa bisa 2 detik kayak gitu sih. Jadi cukup signifikan perbedaannya, oke. Tapi kalau untuk baca sih ini ya, antara Hive dan Select Preference itu nggak jauh beda kayak gitu sih. Nah, yang paling beda itu nanti ketika nulis data ya. Ketika nulis data pakai Hive lebih cepat, oke, pakai Select Preference itu lebih lambat gitu. Memang sih nggak ini ya, memang sih kalau teman-teman cuma nyimpan beberapa data doang itu nggak terlalu ngaruh ya sebenarnya, nggak terlalu ngaruh sih, kayak gitu sih. Oke, nah ini benchmark seperti ini. Jadi bisa dijadikan opsi dan penggunaannya juga cukup mudah ya. Teman-teman cukup di tahapnya itu cukup init, oke, init. Nanti kalau ada data mau disimpan tinggal panggil ini box titik put. Udah sih, udah kesimpan datanya. Nanti kalau pengen ngambil lagi tinggal box titik get kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah, kita coba demoin. Ini oke, projectnya saya jalankan aja. Nah, ini untuk menjalankan projectnya saya menginstal ini ya, pet provider akan diperlukan ya teman-teman, pet provider ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan get temporary directory gitu. Nah, ini akan kita butuhkan untuk menginisialisasi si Hive-nya. Gitu sih. Nah, inisialisasinya tuh ini seperti ini, oke. Jadi si Hive ini sebentar masih banyak join. Masih agak berisik ya, teman-teman, sorry. Oke, si Hive ini jadi oke, bisa dimatiin nggak ya suaranya? Mengganggu ya suara ininya nih. Mengganggu nih suara tungtungnya nih. Get X community, apa nih Get X community? Sebentar, bisa nggak saya ini mute ya? Di sini mungkin, tapi jangan deh nanti di mute, suara teman-teman nggak kedengeran ya. Oke, jadi setidaknya ada 3 tahapan ya ketika teman-teman mau menginisialisasi si Hive, oke. Tahapan pertama itu ini. Tahapan ini boleh kita hapus ya. Ini bekas tadi saya coba-coba. Oke, boleh kita hapus. Ini ya boleh kita hapus. Ini cuma nyambar doang. Nah, jadi tahap pertamanya itu adalah kita inisialisasi dulu. Tahap pertama inisialisasi Hive-nya. Ya, kita inisialisasi dulu, oke. Setelah diinisialisasi, teman-teman udah bisa pakai sih. Udah bisa pakai Hive-nya. Ini simple banget ya teman-teman. Kalau mau nulis teman-teman tinggal box put gitu ya, masukin key-nya apa. Oke, cara nyimpennya dia berbasis key. Oke, seperti map ya teman-teman. Misalnya nyimpennya di dalam tema gitu ya key-nya. Lalu temanya misalnya ini. Nah, seperti itu. Oke. Lalu untuk ngambil datanya juga gampang ya teman-teman. Tinggal get. Simple itu, sesimpel itu. Jadi nggak ada hal yang rumit untuk menyimpan data atau ngambil datanya, kayak gitu sih. Oke. Mungkin langsung kita coba aja ya. Nah, di sini teman-teman akan perlu pet provider package-nya, oke. Untuk apa? Untuk menggunakan ini, fungsi get temporary directory ya. Ini, oke. Dan ini udah support juga untuk di berbagai macam platform, oke. Jadi teman-teman ketika inisialisasi seperti ini udah support di Windows, Android, dan iOS ya. Untuk webnya kurang tahu ya. Untuk webnya coba kita lihat ya.
Rider, Flutter, dia udah support belum ya yang web? Kalau nggak salah sih udah support ya? Belum ya? Belum support ya ternyata untuk yang webnya. Mungkin untuk webnya kita perlu sedikit trik, oke. Kalau pengen menggunakan pet provider, mungkin ada cara lain ya untuk nge-get pet di webnya, oke. Nah, di sini itu sebenarnya ini sih, sesimpel kita tuh pengen menentukan gitu ya, datanya itu disimpan di mana gitu. Nah, di sini saya nyimpen di get temporary directory kayak gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya box gitu ya, box ya. Ya, box itu apa ya? Kita translate ya, di Indonesia itu apa ya? Box gitu ya. Box gitu ya, kotak. Kotak gitu ya. Nah, jadi si Hive ini, dia itu penyimpanannya berbasis kotak gitu ya, bisa kita bilang kotak ya. Nah, makanya itu ketika teman-teman menggunakan Hive, oke, step selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat box, oke. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bikin aja box. Ini boleh di komen dulu, error nggak ya? Coba sebentar. Oke, oke. Ini mungkin saya delete dulu ya. Nggak pakai juga sih. Ini delete. Jadi teman-teman yang perlu dilakukan menyimpan box, membuat deklarasi boxnya dulu. Nah, ini pakai LED aja, pakai LED aja karena udah pasti nggak nol ya. Oke, karena udah kita inisialisasi di awal seperti ini. Oke. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi ambil petnya di init seperti ini, lalu teman-teman atur boxnya yang akan teman-teman pakai. Nah, ini saya bikin main storage gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa bikin banyak box sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya ini storage untuk tema gitu ya, dipisah-pisah, bebas ya. Nah, kenapa biasanya dipisah itu supaya gini teman-teman. Misalnya teman-teman ngeriset data di storage yang tema gitu ya, tapi teman-teman nggak mau ngeriset yang data yang di main storage gitu. Makanya itu dipisah. Biasanya kayak gitu. Tapi ya di tutorial kali ini kita pakai satu aja. Namanya main storage seperti ini namanya, oke. Jadi nanti kalau pengen nulis data, oke, teman-teman tinggal panggil main storage di mana aja ya, tinggal put gitu ya, masukin key-nya, misalnya key-nya tema, tim gitu ya, kita masukin indeks 1. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan membacanya juga begini. Nah, seperti itu ya. Ini untuk menulis datanya, ini untuk membaca datanya, kayak gitu. Cukup mudah sih ya, sebenarnya kayak map sih, kayak map seperti itu. Oke, gitu. Inisialisasi dan kita udah tinggal pakai ya. Ini tinggal pakai nih apa data yang mau disimpan. Nah, di sini saya coba buka dulu ya halamannya. Mungkin ini kita coba yang common ya, yang common dulu kasusnya itu seperti apa. Oke. By the way, saya agak cepet-cepet ngomongnya, minum dulu bentar ya. Oke, setidaknya ada 3 kasus yang pengen kita coba ya dengan local storage. Oke, mungkin saya tulis dulu kasusnya itu apa aja. Kita bikin dulu ya menunya di mana, di sini, di setelah UI example deh. Oke, nah kasus yang pertama itu ini ya, kita bikin modulnya deh sebentar ya. Nah, ini saya membuat modul ya pakai extension. Basically sih sebenarnya sama kayak CLI ya, tapi di sini saya bikin pakai extension dan arsitekturnya itu MVC. Tutorial, oke, local storage kita namain ls aja, ls login gitu ya. Login, lalu nanti ngebahas ls team sama ls product. Ada 2 ya, product list dan product form. Kita sampai ke sana bahasannya. Oke. Jadi bentuknya ls login, ls team, ls product list, ls product form. Oke. Sebentar ya, saya tampilkan dulu di sini. Ini bisa-bisa supaya nggak pusing gitu ya nanti. ls team seperti ini, lalu saya bikin lagi satu lagi produk CRUD ls product
product review ya, sorry, product review. Oke, saya belum dulu, kita tampilkan di sini. Oke, saya hot restart. Oke, nah ini supaya kerjaannya rapi aja ya. Jadi kita bikin menunya khusus untuk ngebahas local storage di bawah. Nah, ini ya. Jadi kita akan mencoba mengimplementasikan local. Sebenarnya ada satu lagi sih yang mau saya coba tuh. Untuk ini sih, coba ya. Sekalian deh ya. Mudah-mudahan waktunya sih sempat ya. Mudah-mudahan waktunya sempat. Satu lagi tuh ini, local storage untuk home history. History. Nah, ini ya. Home history. Nanti kayak misalnya teman-teman udah sempat isi text field sebelumnya, ketika dibuka lagi nanti datanya nggak hilang gitu ya. Nanti kita coba ekspor juga, oke? Sampai sana. Kita coba ekspor sampai sana ya, oke? Siap, seperti itu. Oke, kita ini ya, kita ke yang pertama dulu, oke? Local storage untuk menyimpan token sebenarnya, oke? Kenapa sih kita menyimpan token gitu di local storage? Idenya gini teman-teman, itu kan ketika teman-teman login, oke, dengan API, itu kan biasanya mendapatkan token ya. Dan token itu biasanya diperlukan tuh untuk mengakses API lainnya gitu. Misalnya API untuk get product, API untuk get customer. Nah, itu kan memerlukan token ya di header-nya. Nah, makanya itu biasanya ketika kita sudah mendapatkan token ya, yang ditukar dengan email dan password tentunya ya. Token itu disimpan di local storage gitu. Buat apa tujuannya? Kenapa nggak nyimpennya di variabel aja gitu ya? Nah, ini ada alasannya, kenapa dia nggak disimpan di variabel. Kalau teman-teman simpan di variabel, ketika aplikasinya ditutup dan dibuka lagi, itu tuh udah hilang gitu ya. Nilai dari variabel itu udah hilang dan dia akan kembali ke awal seperti itu. Tapi kalau teman-teman simpan di local storage, oke, tokennya udah disimpan tadi, itu nggak hilang gitu. Jadi meskipun aplikasinya ditutup dan dibuka lagi, teman-teman bisa ambil tokennya. Kayak gitu, oke. Jadi basic-nya seperti itu, ceritanya seperti itu, oke. Nah, di sini kita coba bikin login yang sederhana dulu, oke. Kita bikin UI-nya dulu ya. Bikin UI-nya dulu di sini kita pakai reusable widget-nya aja kita pakai ya. Reusable email, lalu reusable password, constant dibuang. Oke. Constant dibuang dulu. Oke. Nah, ini loginnya simple aja ya teman-teman. Kita coba bikin ada email, ada password, lalu ada button login. Nah, sesimpel itu. Di stepnya kita ambil ya, email dan passwordnya seperti biasa. Ini nggak kegedean kan ya tulisannya untuk yang di Gimit, jelas kan ya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke, thank you. Nah, di sini kita perlu dua variabel ya, variabel email dan password. Untuk apa? Untuk menampung email dan passwordnya tentunya. Oke, nah ini kita setting email dan passwordnya itu ketika event on change ya. Di sini simple aja teman-teman, tinggal gini doang, tinggal ditampung doang di variabel email. Oke, ini nggak aneh-aneh. Nah, kayak gitu. Lalu kita ini ya, kita buat sebuah function di sini, do login. Oke. Lalu fungsinya dipanggil ya, dipanggil ketika apa? Ketika on press. Oke, get X community. Saya quit dulu. Oke, telegramnya seperti ini. Nah, ini kita link ya. Kita link tombolnya dengan function do login. Nah, seperti itu. Oke, jadi ketika diklik tombol login di sini, nah ketika diklik tombol login, dia akan memanggil function do login. Nah, seperti itu. Oke. Ketika text field-nya berganti, dia akan mengatur variabel email sama dengan value text field-nya. Begitu juga dengan password kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini saya lupa kodenya sebentar ya. Dart server, oke, saya buka dulu. Jadi saya udah nyiapin ini sebuah backend dengan Dart untuk teman-teman coba-coba, oke. Dan dia ya ini untuk coba-coba doang sih ya. Jadi datanya juga nggak tersimpan ke database teman-teman. Nah, ini contohnya ya, login dengan admin@demo.com, passwordnya 1 sampai 6. Oke. Seperti itu. Nah, di sini ini kita setting aja ya nilai awalnya
sesuai dengan yang tersedia supaya kita nggak ngetik dari awal. Di sini saya setting seperti ini. Oke, di sini saya setting nilai awalnya sesuai dengan variabel password gitu ya. Hot restart. Oke, kita hot restart. Agak bawah ya, agak bawah nih. Nah, di sini. Nah, sip. Oke. Di sini saya mau bikin ketika diklik login, dia akan memanggil HTTP request ya untuk login gitu. Nah, tujuannya kita pengen mendapatkan token ceritanya gitu ya. Nah, di sini makanya saya bikin sebuah request. Pakai Dio aja. Saya membuat sebuah request dengan Dio. Oke. Seperti ini. Nah, isinya datanya itu untuk yang dikirimkan itu adalah email dan password ya. Email dan passwordnya ya yang dari export ya teman-teman, begini. Nah, di sini endpoint-nya kita pakai ini nih. Regresi. Ya, kenapa mas? Nah, di sini saya pakai API out, oke, action login kalau nggak salah ya. Ya, mudah-mudahan benar ya. Nih, kita coba print responnya. Kita tes dulu ya, kita tes dulu endpoint itu udah bekerja atau belum ya. Saya zoom out dulu sedikit. Nah, seperti ini. Kita tes dulu ya, teman-teman. Tes dulu. Diklik login. Nah, dia udah mengembalikan sukses true. Nah, ini contoh API-nya ya. Jadi yang terjadi itu, teman-teman nggak usah fokus ke API-nya. Jadi yang terjadi itu gini, teman-teman. Yang terjadi itu ketika kita mengirimkan email dan password, dia kan biasanya mengembalikan token ya. Nah, di bawah sini kan ada tokennya nih. Nah, token ini biasanya disimpan di local storage gitu. Kayak gitu. Nah, gimana cara nyimpennya? Cara nyimpennya gampang. Cara nyimpennya ya teman-teman ambil dulu tokennya. Ambil dulu tokennya. Nah, ini kalau kita lihat kan bentuknya map ya. Bentuknya map. Oke. Berarti kalau saya mau ambil token, saya perlu memanggil indeks data dulu, key data, baru kita panggil key token gitu ya. Jadi cara ngambil tokennya gini. Oke. Key-nya data ya, token. Nah, seperti ini. Nah, di sini udah kita tampung di variabel token ya, boleh kita cek ya. Seperti ini. Kita coba cek. Wih, kenapa nih? Nah, udah dapat ya variabel tokennya udah dapat, udah ada di dalam string token. Nah, yang kita lakukan adalah kita menyimpan token itu, oke, ke dalam local storage. Caranya gimana? Kita panggil aja boxnya. Nah, ini saya nyebutnya main storage ya, main storage. Teman-teman bebas mau menamakan apa aja, tapi di sini saya menyebutnya main storage. Oke. Caranya gampang banget, cukup kayak gini doang teman-teman. Di-put token, oke. Saya pengen menyimpan dengan key token, lalu dimasukin variabelnya. Nah, seperti itu, simple itu, oke. Oke. Kita coba ya, kita coba. Percobaannya gini aja nih. Ini kan nggak bisa ya. Percobaannya, nah gimana ya? Saya pengen nunjukin kalau tokennya itu udah tersimpan gitu ya. Saya pengen nunjukin itu sih. Oke, mungkin caranya gini aja nih. Caranya ketika di main.dart, kita buka dulu main.dart-nya. Nah, ini kita coba baca ya token. Nah, kita baca kayak gitu aja ya. Jadi dari sini nih, ketika diklik, dia akan memanggil HTTP request dan kita akan ambil tokennya. Lalu kita simpan tokennya di main storage gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, kita coba dulu panggil sekali. Ya, kita panggil sekali, udah tersimpan tokennya. Lalu kita coba baca di fungsi mainnya. Jadi kalau di hot restart kan dia akan membaca ini ya, data pada key token kayak gitu ya. Hot restart. Nah, seperti itu. Nah, ini udah tersimpan sebenarnya. Udah tersimpan tokennya kayak gitu. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya nggak pengen tiap kali ngebaca token itu harus di get seperti ini gitu. Biasanya kita bikin kelas untuk menampung itu semua. Buat apa? Supaya
ketika teman-teman butuh tokennya, teman-teman nggak perlu panggil future seperti ini gitu. Ini kan agak repot ya, agak repot. Makanya itu sebaiknya teman-teman buat sesuatu gitu ya, buat sebuah kelas untuk menampung datanya gitu. Di mana aja, di sini boleh, dalam service boleh, atau mau bikin kelas khusus juga boleh seperti ini nih, app session token. Nah, seperti ini, oke. Jadi ketika inisialisasi awal, teman-teman load tokennya, token sama dengan main storage get token. Nah, kayak gini, oke. Lalu kalau mau ngecek tokennya, teman-teman bikin kayak gini. Storage, put token, sinkronus ya, jangan lupa ini asinkronus, ini asinkronus. Ketika di put, jangan lupa kita setting tokennya yang ini sama dengan ini. Iya, kayak gini. Ini. Nah, seperti itu, oke. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Jadi ketika nanti teman-teman butuh token, teman-teman tinggal ambil dari app session seperti ini. Misalnya butuh token ya, tinggal panggil aja app session titik token. Udah dapat tokennya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai feature lagi gitu. Tujuannya seperti itu. Makanya itu ketika teman-teman bikin seperti ini, oke. Ini boleh juga dijadiin service sih sebenarnya. Mungkin saya jadikan service atau dibiarkan aja kayak gini ya. Jadi ketika aplikasi pertama kali dibuka, teman-teman load datanya, panggil function loadnya. Ini saya bikin static juga. Seperti ini. Panggil function loadnya. Jadi kayak gini. Di mana ya? Nah, di sini. Ini boleh saya komen dulu. Boleh kita komen. Ketika aplikasinya baru pertama kali dibuka, teman-teman panggil app session titik load. Nah, seperti ini ya, di load. Oke, di load. Untuk apa di load? Untuk membaca data dari local storage, lalu teman-teman tampung ke variabel token. Kayak gitu, oke? Seperti itu. Tuh. Lalu nanti ketika nyimpennya juga sama nih. Ketika nyimpen bagusnya, oke, baiknya teman-teman mana ya tadi? Nah, ini ya. Nah, baiknya jangan bikin seperti ini ya. Tapi teman-teman panggil tuh app session save token. Nah, kayak gini ya. Oke, kita avoid. Ini kenapa nih? Oh, salah ya. Key string token. Nah, seperti itu ya. Jadi, ketika load dan save-nya dipisah kodenya. Nah, kayak gini. Untuk apa? Untuk supaya nanti kalau butuh token, teman-teman tinggal panggil app session titik token. Kayak gitu ya. Coba saya hot restart. Oke. Belum di hot restart nih. Kita hot restart lagi ya, teman-teman. Oke, sip. Nah, jadi kalau butuh token, salah buka ya. Salah buka nih. Terlalu banyak modulnya. Nah, gini ya. Jadi ketika nanti butuh token, teman-teman tinggal panggil dari app session titik token. Kita buktikan yang di sini. Kita coba tampilkan X12 gitu, token. Ini. Lalu kita bikin lagi teks B12, oke. Token titik 2, app session token. Nah, tinggal diambil seperti itu, oke. Hasilnya gimana? Hasilnya begini. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau pengen logout, oke. Kalau pengen logout, bikin aja di sini. Kita coba ya. Logout. Setting di controllernya di sini. Bikin lagi aja do logout kayak gini. Biasain jangan ini ya, jangan mengupdate set dari view, oke, itu kurang bagus. Jadi bikin aja fungsinya di controller itu berlaku di berbagai macam set manajemen ya. Nanti ketika teman-teman menggunakan provider, menggunakan blok dan sebagainya gitu, mengupdate-nya jangan langsung di view-nya gitu, tapi dari providernya, dari controllernya, oke. Seperti itu. Tadi apa ya? Do logout. Oke, kita panggil do logout. Nah, do logout ini fungsinya sama seperti nyimpen token, tapi yang dilakukan adalah di sini kita bikin tokennya menjadi 0. Itu kita kosongin ya.
Nah, gitu ya. Nah, ini kalau saya coba login ya. Kita coba login. Kita coba logout dulu ya. Kita coba logout dulu. Logout. Oke, kita masuk lagi ke halaman loginnya. Nah, ini udah nol ya. Tokennya udah nol gitu. Karena udah dihilangkan dari storage ya. Kalau saya login, oke. Mungkin setelah login di set state ya, biar kelihatan, tapi nggak usah lah. Perlu deh kita set state aja ya, supaya kelihatan hasilnya. Saya set state aja di sini ketika login atau logout. Kelihatan hasilnya. Login, nah, ketika logout, nah jadi nol. Ketika login, nah tokennya akan disimpan. Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan dengan kita stop aplikasinya. Oke, aplikasinya udah di stop. Itu kan dalam kondisi login ya. Kita cek nih, tokennya masih ada atau enggak. Oke, seperti itu. Nah, ini sering banget dipakai ya ketika teman-teman mau nyimpen token. Salah satu caranya bisa seperti ini. Oke. Ya, masih building aplikasi. Apakah ada pertanyaan? Yang bingung tanya aja ya. Pendekin invest token dipanjangin ya. Tapi invest token ya, seperti itu. Oke, terima kasih nih Mas Hendra udah bantu jawab ya. Oke. Nah, itu kalau tokennya expire, nanti kan teman-teman ketika membuat request harus di-handle ya, dengan try catch gitu ya. Jadi kalau dia error, teman-teman redirect itu ke halaman login lagi, kayak gitu sih. Sesimpel itu sih sebenarnya ya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Mana ya tadi? Nah, sini. Oke. Nah, tokennya masih tersedia. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman butuh token, ketika memanggil API lain, oke, teman-teman tinggal panggil obsession titik token kayak gitu, oke. Nah itu best practice-nya seperti itu. Jadi teman-teman nggak banyak manggil ini main storage titik put, main storage titik get gitu. Nanti kan jadi apa ya? jadi di mana-mana teman-teman membuat sebuah feature gitu, kayak gitu ya. Nah kalau yang seperti ini, jadinya nanti teman-teman panggil feature-nya cukup sekali, oke, cukup sekali. Lalu teman-teman tampung di variabel static kayak gitu, oke. Dan variabel static ini nggak ngilang ya, dia nggak ngilang selama aplikasinya itu masih dibuka, kayak gitu, oke. Sebentar. Ada pertanyaan terkait token di local storage sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Silakan ya yang mau tanya. Oke, clear ya? Request dibuat instead. Berarti requestnya dibuat di instead. Request apa nih? Token masa hidupnya pendekin. Biar nggak perlu login lagi. Intinya sih itu ya. Tujuannya tuh biar nggak perlu login lagi ya. Berarti requestnya dibuat di instead. Requestnya ini, request HTTP mungkin ya. Kalau request HTTP itu nanti ketika tombolnya diklik ya tentunya. Oke, tapi di dalam function main teman-teman ini load data local storage ya, kayak gitu. Jadi sebelum teman-teman masuk ke halaman yang lain-lainnya gitu, entah dashboard, entah apa gitu ya. Di sini di dalam mainnya teman-teman load dulu datanya dari local storage, di load, lalu ditampung nih, oke, lalu ditampung di mana? Ditampung ke dalam variabel static, oke, kayak gitu sih. Konsepnya seperti itu, oke. Oke, gampang ya? Gampang, oke. Kita mungkin masuk ke materi berikutnya. Oke, kita coba memainkan tema, teman-teman. Kita memainkan tema di sini dan masih pakai local storage juga. Oke, kita buka dulu menunya. Nah, yang ini ya, LS Team. Oke, kita masuk ke sini. Sip. Kita akan coba memainkan local storage untuk menggunakan tema ya. Nah, ini biasanya dipakai kalau misalnya teman-teman pengen simpen konfigurasi temanya gitu ya ke dalam local storage kayak gitu. Jadi ketika nanti aplikasinya dibuka, ya dia temanya masih sesuai yang kita pilih kayak gitu sih. Oke, idenya seperti itu. Oke. Nah, ini bisa diterapkan seperti ini. Misalnya kita perlu tema dulu ya teman-teman. Kita pakai tema yang udah kita buat di tutorial sebelumnya. Seharusnya nggak saya hapus ya. Mana ya? Tema, oke, sepertinya saya hapus ya. Oke, sepertinya saya hapus. Kita bikin lagi aja. Di sini, tim ya. Tim.
Nah, di sini kita bikin tema. Saya siapin 3 tema aja, kayak light theme gitu ya. Materialnya dibuat dulu. Get, light theme data, light, kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Mungkin kita bikin di satu tempat, jangan di satu tempat ya. Kita bikin di 3 tempat ya. Daripada harus kita perbaiki. Light, dark theme. Oke, jadi kita siapin 3 tema ceritanya kayak gitu. Satu lagi saya mau bikin tema namanya green nih. Ini FN-nya kenapa tiba-tiba nyala? Theme gitu ya. Oke, agak gini. Nah, sip. Bed green theme gitu ya. Nah, ini saya pakai yang light, tapi saya atur nih pakai copy width ya. Copy width. Oke. Kita atur warna abannya. Warnanya kita bikin jadi green ya. Nah, itu ya, warna scaffoldnya kita bikin jadi green juga, tapi agak tipis. Nah, jadi kita di sini udah punya 3 tema, sorry. Kita punya 3 tema. Oke, kita akan coba memainkan local storage untuk menyimpan tema. Oke, kayak gitu. Nah, sebelumnya mungkin di sini saya bungkus dulu dengan tim, karena perubahannya itu nanti pengen saya implementasikan di halaman ini aja. Oke. Nah, di sini saya membuat sebuah tema, tim data, tim gitu ya. Oke lah, atau sorry, bikin list dulu ya, tim list gitu ya. Kita bikin get light theme, oke, get dark theme, sama get green theme. Nah, seperti ini, oke. Nah, defaultnya ini saya setting ke light theme, gitu ya. Defaultnya saya setting ke sini, oke. Bisa ambil temanya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita coba memainkan state management seperti biasa. Gampang banget, cuman mainin indeks ya, teman-teman. Di sini saya bikin seperti ini. Ini mungkin bisa jadiin getter aja. Kita jadiin getter aja. Getter aja deh. Ini berarti kalau saya jadiin getter, berarti jadi return theme list. Kita ambil indeksnya, select index. Nah, seperti itu ya. Seperti ini ya, seperti itu. Oke. Jadiin getter aja supaya lebih rapih codingannya. Di sini kita bikin sebuah button ya, agak lama nih, kita bikin UI-nya dulu. Oke. Color dua lagi kita bikin light sama green ya. Nah, di sini kita bikin function, nanti saya jelasin ya. To update theme, kita masukin indeksnya. Nah, kita setting select indeksnya, select indeksnya kita setting dengan indeks, lalu kita set state. Nah, simple itu. Oke, nah di sini kita tinggal panggil co update update theme. Oke, masukin indeksnya. Ini pakai indeks yang 0, ini pakai yang indeks yang pertama, ini pakai indeks yang 1. Oke. Ya, nanti kalau bingung tanya aja ya, teman-teman. Oke. Coba. Nah. Salah 2 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita udah punya 3 tema, oke. Nah, kita pengen pakai local storage-nya buat apa? Local storage-nya kita pakai untuk kayak gini, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman udah pilih tema yang ini nih, yang light gitu ya. Ini ketukar nih. Ketukar ya. Kita ganti dulu. Light, yang ini dark ya. Nah, misalnya kasusnya teman-teman itu udah pilih tema yang gelap gitu ya. Lalu pindah ke tema yang putih atau pindah yang ke hijau gitu ya. Nah, teman-teman pengen bikin ketika nanti aplikasinya dibuka lagi, oke. Temanya itu tetap yang hijau aja gitu. Ini kan kalau kita balik lagi dia temanya udah berubah ya kan. Nah, makanya itu kita perlu simpan itu indeks temanya di dalam local storage, oke. Seperti itu.
Nah, di mana kita nyimpennya? Kita nyimpennya di sini aja nih. Di sini, ya boleh di sini. Storage gitu ya. Kita put, oke, tim. Nah, ini penamaan bebas ya. Saya bikinnya tim index aja. Tim index aja atau tim aja boleh. Tim masukin index seperti ini. Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika ada perubahan, kita simpan ke dalam local storage. Kayak gitu. Oke. Lalu ketika init state, oke. Nah, ini caranya bukan di sini nih, jangan di init state ya. Ini teman-teman bikin lagi nih, bikin lagi service-nya. Bagusnya bikin service ya. By the way, tadi saya salah sih. Ini bukan bukan save session ya. Namanya seharusnya service. Kita coba bikin service baru namanya tim service ya. Itu isinya apa? Isinya sama kayak app session tadi. Ada fungsi save, ada fungsi load. Nah, seperti itu. Jangan lupa dijadiin asinkronus kayak gini. Oke. Ini selected index. Nah, kayak gini. Kita bikin seperti ini. Nah, ini udah bisa kita pindahin nih kodenya tadi nih. Ini seharusnya saya pindahin sih. Oke, jadi saya pindahin aja kodenya supaya rapih. Ini. Jadi ya, seni arsitektur itu sebenarnya cuma memindahkan kodenya gitu pada tempatnya, teman-teman. Jadi nanti codingan teman-teman apa ya, terlihat jauh lebih rapih. Kayak gitu sih, basicnya seperti itu. Oke. Ini selected indexnya udah saya pindahin ke sini. Oke. Nanti saya jelasin ya. Dua tim. Dia ngambil dari tim service. Ini bisa kita ganti statik ya, karena ini sebuah setup. Nggak apa-apa, dibikin statik, nggak masalah. Oke. Sini tinggal panggil nih tim service. Titik selected index kayak gitu ya. Nanti panggil lagi nih tim service titik save indeksnya nih. Ini tadi save-nya gimana? Application pakai key ya? Atau nggak usah pakai key, langsung value-nya boleh. Value-nya aja langsung ya. Save index gitu ya. Nanti di sini teman-teman panggil main storage-nya nih untuk nyimpen data. Oke, tim. Memang agak ribet ya di awal, tapi nanti aplikasi teman-teman enak banget sih maintennya, nggak sulit gitu ya. Ini jangan lupa di setting seperti ini. Begitu, oke. Begitu juga ketika load ya. Ketika load teman-teman bikin seperti ini. Await, main storage. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini harus di handle ya. Karena ada kemungkinan temanya itu nol, teman-teman. Ada kemungkinan nol. Makanya teman-teman perlu pakai tanda tanya 2 kali, oke. Jadi kalau nol kita setting ke 0 gitu ya. Ini perlu di handle, kalau enggak nanti error seperti itu. Nah, ini konsepnya sama ya. Konsepnya sama dengan app session tadi. By the way, ini namanya bukan app session nih, sorry banget. Ini salah, ini contoh yang salah teman-teman. Ini seharusnya saya pindahin ke service. Ini salah. Mungkin kita perbaiki aja ya. Kita perbaiki aja. Ini salah sih. Ini contoh yang sangat salah. Kita ganti di sini. Boleh nyebutinnya jadi user service, boleh lah ya. Kita ganti jadi udah ada ya user service. Kepake nggak user service-nya? Oke, kita namain user service saja. Nah, ini absennya diganti ya, kita rename menjadi user service seperti ini. Oke. Ini absennya diganti aja. Nah, ini seharusnya seperti ini gitu ya. Mungkin saya refactor dulu teman-teman. Sorry, kita refactor dulu ya. Oke, ini save, masukin indeksnya. Yang ini. Ya, lihat ada error di mana lagi ya. Di sini udah nggak error, di sini error. Kenapa? Karena color tim nggak mau tim. Why? Oh iya salah ya. Ini ngambilnya dari tim service. Titik tim, oke. Ya benar ya, tim. Lihat lagi errornya. Nanti saya jelasin setelah selesai. Oke, sip.
Sip. Nah, jadi gini, jadi ini tuh basically sama kayak tadi teman-teman nyimpen token gitu. Tapi bedanya apa? Di sini yang kita simpen adalah indeks dari temanya gitu. Indeks dari tema yang lagi dipilih kayak gitu ya. Seperti itu. Basicnya seperti itu. Oke. Makanya itu ketika nah, ketika teman-teman pilih salah satu tema, oke, yang ada di dalam menunya, misalnya yang ini, oke. Yang ini, oke. Dia akan tersimpan ke database gitu. Ke local database, oke. Akan tersimpan ke local database. Nah, ini kalau kita apa ya? Kalau kita hot reload. Nah, ini belum berubah teman-teman, belum berubah temanya sesuai yang kita pilih terakhir tadi gitu. Kenapa? Karena belum kita panggil di dalam main.dat. Nah, seperti ini. Ini belum kita panggil gitu ya. Makanya itu kita di sini perlu panggil namanya tim service load. Oke, isinya apa? Isinya ini. Tim service load. Dia akan membaca dari storage team gitu ya. Kalau ada ya dipakai, kalau nggak ada ya di setting 0 gitu ya. Kita perlu panggil itu di fungsi load. Ini absensinya masih ada. Absensinya masih ada sih. Sebentar deh. Oh, masih ada ya absensinya. Ini bisa dihapus. Saya hapus ya. Hapus. Sorry ya, saya hapus. Lebih baik kita perbaiki daripada tidak akan pernah kita perbaiki, teman-teman. User service, oke. Ini ganti user service. Ya, udah ya. Ada lagi, masih ada lagi. User service, masih ada lagi. User service, oke. Nah, ada lagi user service, oke. Udah hilang. Restart. Oke. Oke. Nah, ini sekarang udah di-load ya. Makanya ketika nanti teman-teman buka tema, dia akan menggunakan tema terakhirnya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Misalnya saya pakai yang hitam nih, oke. Saya pakai yang hitam. Ketika kita hot reload itu anggaplah ngebuka aplikasi ulang ya. Tadi kan pakai tema gelap ya. Nah, ketika dibuka, dia akan menggunakan tema yang gelap gitu ya. Ketika begitu juga ketika pakai tema yang lain gitu ya. Kita hot reload. Kita buka lagi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang disimpan tuh cuma indeksnya doang. Disimpannya seperti ini. Nah, seperti itu, oke? Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak, Sobat, sejauh ini? Request token saat login di bagian page. Oke, oke. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ke materi berikutnya? Jadi simpel itu sih, simpel itu. Nah ini kenapa saya pisah? Kita menerapkan sebuah konsep yang namanya SRP, Single Responsibility Principle. Oke. Jadi teman-teman tuh ketika ngoding, ketika membuat sebuah kelas, oke, teman-teman bisa bikin kelas itu tuh spesifik untuk memainkan sesuatu gitu. Contohnya ini, tim service ya. Ini benar-benar untuk mengatur data tema kayak gitu sih, oke. Begitu juga dengan user service tadi. Nah ini benar-benar untuk mengatur data token gitu, dipisah kodenya supaya apa? Supaya rapi kayak gitu sih. Dan ini bagus ya teman-teman, bagus seperti ini. Nanti kalau teman-teman suatu waktu pengen ganti, oke, pengen ganti dari Hive gitu ya, teman-teman pengen ganti pakai yang lain gitu ya, teman-teman tinggal ubah di kelas service-nya kayak gitu. Jadi nggak usah ubah di mana-mana gitu ya, tinggal ubah di kelas service-nya kayak gitu, oke. Seperti itu. Apa bisa menyebabkan memory leaks? Bisa jadi ya memory leaks, bisa jadi. Bisa jadi sih kalau memory leaks ya. Sebenarnya kalau nggak statik juga bisa terjadi juga ya, setahu saya sih, koreksi saya kalau salah ya, gitu. Oke. Request token saat login di bagian page call API. Request token saat login, nah betul ya, request token saat login di bagian page. Nah iya betul, jadi tadi loginnya kan seperti ini ya. Saya buka login. Nah, ini bikin UI-nya dulu. Seperti biasa bikin UI-nya. Nanti setelah jadi UI-nya, oke. Bikin event ketika diklik. Ini panggil HTTP service. Nah, ini oke, dipanggil. Nanti kan dapat token ya. Token itu disimpan ke dalam local storage gitu. Cara nyimpannya seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke. Nanti ketika aplikasi yang dibuka ya tinggal dipanggil function load-nya. Kayak gitu sih, oke.
Jadi sesimpel ada load, ada save, ya udah. Nanti teman-teman tinggal pakai variabel statiknya nih, yang token. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi terkait materi Spark. Itu cara running pakai Windows gitu gimana? Install ini ya, install Visual Studio. Oke, mungkin installnya yang 2019 aja. Saya terakhir kali nyoba yang 2000 berapa gitu ya, trouble sih. Oke. Tapi ya silakan dicoba pakai yang terbaru juga mungkin bisa ya. Kalau saya sih pakai yang 2019 kalau nggak salah. Oke. Lalu install C++ desktop ya. C++ desktop. Nanti ketika install Visual Studio ada pilihannya tuh C++ yang desktop di checklist. Udah sih, nanti akan ada fiturnya di sini. Oke, nah seperti ini bisa menjalankan di Windows kayak gitu. Nah ini saya sering pakai mode ini, misalnya kayak misalnya mau bikin Flutter web, oke, daripada saya debug di browser langsung agak lemot, lebih baik saya debug di Windows gitu, jauh lebih cepat sih, jauh lebih cepat kayak gitu sih, oke, gitu. Oke, nah itu ada linknya tuh untuk mencari memory leaks ya. Best practice-nya ya seperti itu, dicari memory leaks-nya tuh di mana ya, nanti diperbaiki kayak gitu. Thank you Mas Hendra. Thank you Mas Hendra. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita mau bikin CRUD produk, oke, CRUD produk, dan kita akan memainkan Mas bagaimana cara membuka storage untuk mati oke, kan banyak pilihan. Kalau ini ya, sebenarnya kan ini ya, sebenarnya tuh pilihannya itu kan SQL atau NoSQL, ya nggak sih? Kalau yang SQL itu, teman-teman bisa pakai SQLite gitu. Kayak SQLite. Oke. Tapi kalau NoSQL ini banyak nih, bisa pakai reference gitu ya. Bisa pakai ini, bisa pakai Hive gitu ya. Bisa pakai banyak banget ya kayaknya. Saya lupa lagi. Kayak gitu sih. Kalau sekedar buat nyimpen token gitu ya dan sebagainya, kayaknya nggak perlu pakai SQLite deh. Kayaknya heboh banget gitu. Kecuali teman-teman butuh local database yang perlu query gitu ya. Query select-nya tuh agak advance gitu ya. Baru teman-teman pakai SQLite gitu. Tapi kalau buat nyimpen data-data lokal kayak gini sih pakai Hive aja cukup sih. Dan Hive itu kan paling cepat juga ya so far gitu. Nggak ada salahnya untuk dicoba pakai Hive aja. Kayak gitu sih. Dibandingkan pakai SQLite kayak gitu. Kita bisa akses. Aduh, kurang tahu nih. Kurang tahu ya soal itu. Kurang tahu bisa akses atau enggak. Oke. Nah, pakai secure storage juga oke gitu. Jadi banyak sih pilihannya, banyak pilihannya. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jam 8. Oke. Ke produk CRUD, oke. Produk CRUD, oke. Nah, kadang teman-teman nih bisa juga nih bikin aplikasi yang datanya tuh di lokal doang gitu ya. Jadi nggak perlu API gitu. Itu bisa juga teman-teman. Itu bisa juga, itu possible juga ya. Dan datanya itu nggak hilang gitu. Teman-teman bisa nyimpan ke local storage gitu ya. Caranya seperti ini. Misalnya di sini saya contohin CRUD aja, CRUD produk, oke. Dan datanya itu dari lokal, oke. Gimana caranya? Caranya gini. Kita masuk ke TRQ dulu. Oke, kita masuk ke yang product list ya di sini. Oke, nanti kita buat product list ya. Oke, nanti kita buat product list ya. Mungkin lebih bagus teman-teman langsung bikin dulu service-nya supaya lebih gampang maintainnya. Di sini saya bikin produk lokal produk gitu ya, lokal produk service gitu ya. Product. Oke, kita samain lokal product service product kelas lokal product service seperti ini. Nah, kayak gitu, oke. Di sini simple aja. Saya di sini punya sebuah list, oke. List produk seperti ini dan dia static. Kayak gitu, oke. Lalu saya punya fungsi save. Saya punya fungsi save dan saya juga punya fungsi load. Nah, kayak gitu. Fungsi save-nya ini untuk menyimpan, oke. Untuk menyimpan ini data produknya ke dalam local storage gitu ya. Seperti ini. Put products. Bisa nggak ya produk langsung ya? Coba kita lihat. Seharusnya sih bisa ya. Seharusnya sih bisa ya. Kita coba aja ya. Kita coba aja. Oke. Lalu fungsi load-nya ini untuk membaca key local storage dari produk seperti itu. Nah kalau nggak ada, kalau nol kita masukkan list kosong aja. Ini seperti ini ya.
Nah, kayak gitu. Pertama kita bikin dua fungsi ini dulu, untuk save dan untuk load, oke? Untuk save dan untuk load. Nah, seperti biasa, loadnya ini dipanggil di main.dart. Local product service, load, belum static ya, saya bikin static aja. Ini saya bikin seperti ini, kita load ya di awal, oke. Kita coba hot restart. Kalau nggak ada isu berarti ya sudah oke. Sudah oke ya, sudah oke, teman-teman. Oke, good. Next, kalau udah jadi ini, kalau teman-teman udah berhasil bikin, wah kenapa nih? Oh salah ya, kita buka project Firebase dan dia error di Windows karena nggak support, oke. Nah, ketika teman-teman tadi udah selesai bikin servisnya, teman-teman tinggal pakai servisnya, sebenarnya kayak gitu sih. Oke, kita coba aja ya, kita coba pakai servisnya, local product service yang ini, oke, seperti ini. Mungkin saya geser di bawah dulu, atau di kanan boleh deh. Saya geser di kanan dulu ya, teman-teman, si local service-nya. Nah, di sini, oke, kita masuk ke halaman view-nya. Mana view-nya ya? Oke, nah ini view-nya yang list product, oke. Di sini simpel aja. Saya mau bikin pakai card biasa, lalu saya bungkus dengan list view ya. Caranya, nah ini item card, pakai snippet item card, nanti jadinya seperti ini. Ini saya sharing sedikit snippetnya. Nah seperti ini jadinya. Lalu saya pengen bikin card ini menjadi list view gitu ya. Saya tekan Alt Shift V gitu ya. Alt Shift V. Nah, dia akan menjadi list view seperti itu. Nah, ini list view-nya kita ngambil dari service-nya, local product service ya. Kita ambil dari local product service. Caranya gimana? Caranya gini. Oke, kita ambil produk length kayak gini. Yang bawahnya itemnya kita ambil dari products tapi pakai indeks begitu. Oke. Nah, ini karena sekarang kosong ya nggak ambil apa-apa ya teman-teman, karena belum ada gitu ya. Mungkin bisa kita tes seperti ini ya. Ini saya coba tambahkan sesuatu. Tombol add. Oke. Saya coba tambahkan sesuatu, kita pakai dummy aja gitu ya. Nah, di sini kita bikin fungsi add nih teman-teman, supaya rapi. Oke. Nah, fungsi add ini ngapain? Dia akan menambahkan listnya. Oke. Menambahkan listnya. Tinggal ketik products titik add. Oke. Masukin new product ini. Nah, di sini saya nggak pakai model. Kita memainkan map aja. Nah, seperti ini ya. Jadi fungsi add ini akan menambahkan map ini ke dalam list produk yang di atas gitu ya. Lalu ketika ditambahkan saya pengen langsung save. Nah, begini. Oke, kita coba ya, kita coba tambahkan produk. Mungkin saya coba ambil contohnya yang ini. Ketik local product service, oke, titik add ya, add, masukin mapnya. Gitu ya. Jadi kita akan menyimpan data ini ke dalam local storage-nya, oke. Lalu kita set state. Kita coba ya. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Ini udah bertambah sebenarnya, udah bertambah ya. Udah bertambah. Tapi datanya ini belum belum benar ya, masih ngaco. Jadi saya sesuaikan dulu. Di sini ada foto, ada product name, ada price gitu ya. Kita ambil fotonya, item foto. Ini. Lalu kita ambil product name-nya. Bisa ya teman-teman. Teman-teman mau bikin aplikasi yang nggak pakai Firebase gitu, nggak pakai HTTP, bisa bikin aplikasi lokal gitu ya Pak. Caranya gimana ya? Ya ini pakai local database gitu ya. Nah seperti ini mungkin ketika diklik saya mau hapus ya. Nanti dulu. Ini kita coba dulu ya. Ini udah bisa menambahkan data teman-teman, udah bisa menambahkan data. Jadi sesimpel nambahin data ke list dulu, oke. Tambahin data ke dalam list lalu di save di local storage. Buat apa? Buat apa di save? Supaya ketika di hot reload, oke, kita hot reload ya. Oke, lalu teman-teman buka lagi product listnya. Nih, oke. Itu datanya tuh nggak hilang. Kayak gitu sih. Konsepnya seperti itu ya. Jadi sesimpel teman-teman menambahkan item ke dalam list yang ini, oke. Oke, tapi datanya itu di save ke local storage gitu. Ya. Di save ke local storage. Nah, nanti ketika aplikasi dibuka, dibaca lagi dari local storage-nya, lalu ditampung ke dalam list products, kayak gitu. Nah, jadi datanya nggak hilang, kayak gitu ya. Seperti itu, oke.
Nah, di sini saya pengen menambahkan lagi fungsi untuk delete-nya. Oke. Delete-nya itu kita buat misalnya ketika ini ya, ketika list-nya itu diklik ya. Ketika list-nya diklik, nanti dia hilang gitu ya datanya. Oke. Nah, di sini saya bikin service-nya dulu. Oke. Kita masukkan produknya kayak gini. Produk. Oke, good. Nah, ini kita remove aja langsung nih, remove produk. Udah, kita save. Sinkronus ya, sinkronus. Oke, kita remove, lalu kita save. Kita coba ya. Ini yang kita bungkus dengan Inkwell. Oke, tekan Alt I ya teman-teman. Kalau pengen bungkus dengan Inkwell, tekan Alt I. Itu dibungkus dengan Inkwell. Lalu teman-teman panggil service local product service. Oke, delete. Produk ini item ya, item. Lalu setelah itu ngapain? Setelah itu di set state. Gitu ya. Coba. Nah, ini udah berhasil dihapus nih. Kayak gitu ya. Kita tambahin, kita hapus. Tambahin, kita hapus. Oke. Mungkin ini harganya saya bikin acak ya. Pakai random aja. Next integer 1000. Oke. Kita coba. Nah, jadinya dia lebih bervariasi ya. Begitu juga dengan produknya mungkin kita seperti ini. Ada beberapa cara untuk mengacak ya sebenarnya. Bisa seperti ini juga teman-teman. Sekalian saya setting. Bisa seperti ini juga. Oke, nah ini saya membuat sebuah list, misalnya ada gudang-gudang filter gitu ya, ada odol ciptaden gitu ya, lalu ada misalnya mie sarimi gitu ya, rebus gitu ya, lalu ada teh gelas. Nah ini cara shuffle-nya bisa seperti ini. Product name sama dengan, nah, kita ngambil indeks yang pertama, tapi sebelum kita ambil, kita shuffle dulu. Nah gitu ya, supaya dapat acak nanti product name-nya. Kita tampilkan di sini product name-nya. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Oke. Kalau pengen namanya acak. Nah, ini udah 3 fitur ya yang kita coba di sini, oke. Yang pertama itu untuk menampilkan data, oke. Yang kedua itu untuk menambahkan data seperti ini. Yang ketiga itu untuk menghapus data, oke. Satu lagi yaitu untuk mengupdate-nya. Nah, mengupdate-nya bisa seperti ini. Mungkin mengupdate kita butuh indeks ya di sini. Ya, butuh indeks ya. Butuh indeks ini produk seperti ini. Saya geser. Nah, untuk update-nya saya perlu bikin seperti ini. Ada indeks, ada new produknya, oke. Nanti kita bikin kayak gini aja nih. Indeks sama dengan new product, gitu ya. Nah, simple itu, oke. Tinggal kita panggil function update-nya di sini. Mungkin eventnya ketika ini ya, ketika diklik trailingnya. Ini saya pakai icon button aja. Oke. Edit, oke. Coba. Nah, ketika diklik edit, kita pengen update datanya. Di sini saya panggil local product service titik update, masukin indeksnya, masukin data produk barunya nih, mau seperti apa gitu. Di sini saya langsung masukin item aja, tapi saya ganti harganya itu menjadi random next integer. Nah, kita ganti jadi acak ya. Ini gimana? Nah, ini belum terupdate karena belum kita set state ya. Dulu. Kurang lebih dengan state manajemen lain seharusnya sama ya. Bedanya ini set state gitu ya. Mungkin kalau pakai provider pakai notify listener gitu ya. Pakai getX control titik update gitu ya. Bedanya di situ doang sih ya. Oke, kita coba buka. Nah, udah berhasil ya. Ini fungsi update-nya. Fungsi update-nya seperti itu. Nah, ini sekalian saya contohin. Ini contoh kode yang nggak bagus, oke. Ini contoh kode yang nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena teman-teman mencoba mengupdate state-nya di dalam view. Nah, ini kurang bagus, teman-teman. Ini kenapa kurang bagus? Nanti kalau sewaktu-waktu teman-teman pengen buka lagi kodenya, ini nanti teman-teman nggak bisa tahu apa yang terjadi di dalam view product list gitu. Oke. Nah, ini bagusnya teman-teman bikin itu di controller gitu atau di providernya gitu ya atau di apapun ya namanya, dipisah, intinya dipisah ya. Oke. Makanya itu di sini kita harus pisahkan kodenya supaya kita tahu nih apa yang terjadi dengan modul ini begitu. Oke. Seperti itu. Nah, pisahnya dari yang mana dulu? Dari yang atas nih, yang add misalnya. Nah, ini teman-teman cut, oke, kodenya di cut. Teman-teman bikin function seperti ini. Nah, ini untuk
add-nya, namanya kita panggil, karena udah bisa kita buang ya, karena dia udah di dalam controller kita sendiri. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh yang bagus seperti itu, dipisah jadi kodenya. Oke. Nah, ini kita tinggal panggil controller titik add. Nah, kayak gini enggak ya? Ya kayak gitu. Kayak gitu, oke. Begitu juga dengan yang delete nih. Nah, ini enggak bagus ya. Enggak bagus teman-teman memanage state-nya itu dalam view. Oke. Enggak bagus. Jadi kita update aja. Kita update, kita buka controllernya. Ini. Nah, di sini kita bikin lagi function untuk delete. Nah, kayak gitu ya. Ini dia butuh item, ya udah kita masukin itemnya. Nah, kayak gitu. Kita buka lagi product listnya yang delete. Nah, ini diganti ya. Ini tinggal manggil controllernya delete item. Nah, kayak gitu. Begitu juga dengan update ya. Ini nggak bagus teman-teman bikin di sini. Teman-teman bikinnya di providernya, di controllernya, atau dimanapun lah ya, sesuai state manajemennya masing-masing. Oke. Ini update ya. Update index map. Ini. Oke, apa yang kurang? Update, udah ya, udah. Update-nya. Nah, di sini tinggal kita panggil function ini. Ini index sama itemnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Ini contoh yang bagus seperti ini, gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman kembali lagi ke modulnya, ke product listnya, oke, dan pengen tahu apa sih yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi di modul ini, teman-teman tinggal buka controllernya gitu. Nah, tinggal buka ini. Oh, di halaman produk ini dia itu ada proses penambahan data ya, gitu, ada penambahan data. Oh, di sini juga ada proses menghapus data dan mengupdate data, seperti itu sih, oke. Best practice-nya seperti itu, oke. Kayak gitu teman-teman, oke. Seperti itu untuk CRUD. Ini teman-teman bisa bikin aplikasi, oke. Jadi kalau ngomongin aplikasi itu nggak harus selalu connect dengan API ya teman-teman. Bisa juga teman-teman bikin aplikasi yang dia itu datanya itu benar-benar lokal kayak gitu, oke. Dan ini akan kepake ya kalau teman-teman mau bikin aplikasi yang nggak perlu koneksi internet, ya bisa nyimpen datanya di local storage seperti ini, oke. Kayak gitu. Nah, terakhir ya, mungkin setelah ini tanya jawab, oke. Terakhir, yaitu kita pengen menyimpan data dari form, oke. Jadi nggak hilang datanya, oke. Saya masuk ke sini, saya buka PR controllernya, mana ya? Nah, ini, oke. Form history, ini, oke. Ini simple sih. Ini misalnya kayak bikin text field gitu ya. Pakai reusable widgetnya aja supaya nggak panjang. Konstannya kita buang. Dan name, lalu ada misalnya memo boleh ya. Memo field gitu ya. Dan name ada address. Nah, seperti ini. Nah, kita pengen bikin ketika kita ketik gitu ya, datanya itu nggak hilang gitu ya. Jadi ketika dibuka lagi nanti datanya itu masih muncul. Nah, itu gimana caranya? Teman-teman seperti biasa mainin local storage ya. Mainin local storage ya, oke. Dan itu lagi-lagi teman-teman bikin service-nya, oke. Supaya apa? Supaya rapih kodenya. Ini saya bikin lagi misalnya form story service. Nama jangan asal ya, penamaan kelas jangan asal, nanti jadi kesulitan. Lebih baik teman-teman spend waktu 2-3 menit, 4 menit gitu, bahkan setengah jam untuk menentukan nama, lebih baik daripada dikasih nama asal-asalan. Oke. Nah, ini sama ya seperti konsep sebelumnya. Kita perlu namanya save, oke, lalu kita perlu yang namanya load, kayak gini, oke. Nah, di sini saya simpen nih. Ini kan kita ada apa nih? Ada name sama address ya. Name, address. Ini ketika di save, oke, kita simpan nih. Sorry, yang disimpan apa ya? Yang disimpan name nih. Sama addressnya, oke, boleh kayak gini aja. Atau saya bikin seperti ini. Ya, kita bikin seperti ini aja dan wajib diisi dua-duanya. Nah, ketika di save, teman-teman tinggal di save ya di main storage. Pakai put, oke. Key-nya apa? Key-nya ya sesuai ya. Name seperti ini. Lalu ada dua jadinya.
dan address. Kayak gitu. Begitu juga dengan get-nya. Get-nya jadi kayak gini, name sama dengan main storage get name. Kalau nggak ada pakai petik 2 kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Basicnya di sini ya. Jadi di set dan di load. Jangan lupa ini fungsi loadnya dipanggil ketika teman-teman ini belum statik ya. Kita bikin statik aja dulu. Jangan lupa dipanggil ketika teman-teman pertama kali membuka aplikasinya. Nah, dipanggil di sini. Oke, kita panggil namanya apa tadi? Form history service. Oke, load. Kayak gitu ya. Kita load. Nah, sekarang tinggal diimplementasi di sini, teman-teman. Nah, initial value-nya, oke, kita ambil dari, nah ini ya. Kita ambil dari form history service titik name. Gitu, oke. Begitu juga dengan address-nya. Gitu. Tapi ketika on change, nah ini saran saya teman-teman bikin di controller lagi, oke. Males bikin di controller deh daripada kodenya susah di maintain nanti ke depan, nanti pusing sendiri. bikin variabel email dan password, tampung aja dulu ya, ini email sama dengan value, oke. Lalu ini juga sama, bukan email ya, salah ya, bukan email dan password ya, sorry, tapi name sama address ya, gitu. Ini ditampung, ini juga ditampung sama dengan value. Okay. Nah, di sini ketika teman-teman menyimpan datanya, ketika ada perubahan dan ditampung di variable name dan address, teman-teman save. Oke, teman-teman save historinya. Panggil aja save history gitu ya. Nama functionnya boleh save history. Nah, teman-teman di sini ngapain? Teman-teman panggil service yang tadi udah dibuat. Form story service, save, oke, kita save name dan addressnya. Ini. Oke, kalau udah ngapain? Ya udah. Kalau udah di set nggak usah di set ya, nggak usah di set. Kita nggak perlu ada perubahan apapun di situ. Tinggal dipanggil fungsinya save history. Gitu. Oke, jadi ketika event on change ditampung di variable name lalu di save ke main storage kayak gini. Oke. Kita coba hot restart. Jangan dulu deh. Iya, hot restart aja. Oke, kita hot restart aja. Kok jadi galau ya? Kita hot restart. Nah, kita buka ya. Ini kita buka, kita tulis sesuatu gitu ya. Oke. Ini adalah gitu ya. Atau strip aja. Strip gitu ya. Nah, kayak gini. Oke. Kita coba ada yang kurang nih, sorry, ada yang kurang ya. Ini ketika save. Oke, salah nih. Ketika di save, jangan lupa yang name-nya ini juga nih, disimpan juga nih. Ini juga perlu ya. Yang lewat tadi, sorry. Oke, nah kita ulang lagi. Test, oke, hello. Kita back, buka lagi. Nah, udah hilang ya. Kita namanya misalnya Budi gitu ya. Alamatnya Cinangneng gitu ya. Cinangneng Bogor gitu ya. Oke. Kita back, kita masuk lagi, nggak hilang. Oke. Kita buktikan dengan hot restart ya. Kita hot restart, apakah akan hilang setelah aplikasinya ditutup? Kita buka lagi. Nah, nggak hilang ya. Nggak hilang ya teman-teman. Seperti itu sih. Oke. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pakai local database untuk berbagai macam hal, oke. Yang tadi yang pertama itu untuk menyimpan token gitu ya, untuk menyimpan konfigurasi user kayak misalnya tema gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa simpan nih ke local database gitu ya. Kayak gini contohnya, oke. Lalu mau bikin CRUD pun bisa disimpan ke local storage gitu. Jadi aplikasi itu nggak harus selalu menggunakan API gitu. Ada masanya nanti teman-teman mungkin mau bikin aplikasi yang nggak pakai API atau pakai Firebase sama sekali kayak gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin cukup materinya teman-teman. Kurang lebih seperti itu tentang local storage, oke. Lagi-lagi basicnya cuma 3 hal, oke. Teman-teman inisialisasi Hive-nya.
di sini, diinisialisasi, lalu teman-teman tinggal nulis atau baca datanya. Caranya kayak gini, main storage put atau main storage get. Sesimpel itu sih, oke? Simple itu, oke? Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan ya. Mungkin saya ambil minum sebentar ya, sorry. Oke, ada pertanyaan? Sorry. Kalau mau ngomong silahkan ya, nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke, Mas, gimana cara memilih local storage? Tadi udah jawab ya. Cara lihat CDB-nya, ya kurang tahu. Mungkin saya nggak jawab tentang itu ya. Gimana cara bedanya type map sama dynamic? Beda ya. Map itu beda ya sama dynamic. Beda sih. Jadi kalau map itu, ya, di mana ya? Di sini boleh, ya di sini boleh. Nah, kalau map itu kan dia intinya menyimpan, kita buka di tutorial, di sini aja deh. Ya, di sini. Kalau map itu dia kan menyimpan apa ya? Menyimpan data dengan basis key ya. Makanya itu di sini kayak map itu misalnya dia ada product name gitu ya. Hello the price gitu. Nah, kalau map itu dia cirinya dia selalu menggunakan key gitu. Ini nih, key-nya. Ada key, ada value. Jadi dia itu sebuah variabel juga, tipe data juga, tapi dia itu bisa menampung banyak nilai gitu. Nah, dia beda sama list. Kalau list itu berbasis indeks, kalau map itu berbasis key gitu. Ada key-nya, penyimpanannya dalam bentuk key seperti itu. Kalau dynamic ini beda lagi ya. Product. Oke. Bisa dynamic X. X sama dengan 45. Nah, kalau dynamic ini dia tipe datanya bisa berubah-berubah, teman-teman. Oke. Yang tadinya misalnya integer gitu, dia bisa tiba-tiba berubah jadi string kayak gitu sih. Oke. Nah, ini beda sama var ya. Dynamic sama var itu beda. Kalau dynamic ini dia selalu akan mengikuti isi nilainya gitu. Jadi kalau nanti suatu dari integer gitu ya kita ubah jadi string, ya dia akan menjadi string gitu. Kalau kita ubah lagi jadi integer, ya dia akan menjadi integer gitu. Agak ini ya, agak complicated ya si dynamic ini. Oke, emang lebih aman sih pakai var aja sih. Nah, kalau var ini ketika awalnya itu integer ya, dia akan tetap menjadi integer gitu. Dia nggak akan bisa menjadikan string gitu. Oke, dan lebih bagus lagi jangan pakai var, pakai integer gitu. Didefinisikan seperti itu ya teman-teman. Oke, begitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Nah, tadi salah ya. Salah mana sih ini ya. Sip, kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau hapusnya dari bawah atau tengah-tengah bisa nggak, Mas? Hapusnya dari bawah atau tengah bisa ya? Nih, bisa tuh. Tuh, bisa ya. Karena tadi kita remove-nya bukan berdasarkan indeks sih. Indeks juga bisa sih sebenarnya. Berdasarkan indeks juga bisa. Itu kan yang dihapus sesuai item yang lagi dipilih ya. Kalau saya pilih yang tengah ya yang dihapus yang di tengah gitu. Kalau saya hapus yang paling atas yang dihapus yang paling atas kayak gitu sih. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau koneksi putus biar aplikasi tetap bisa dipakai berarti pakai Hive ini ya, Mas. Bisa dibilang gitu. Bahkan di beberapa kasus ya sebenarnya teman-teman bisa terapin kayak gini nih. Misalnya kalau online nanti dia ngambil data pakai HTTP gitu. Tapi kalau offline kalau ada masalah teman-teman ngambil data dari local storage. Bisa seperti itu sih, ya. Kayak gitu. Tapi kalau pakai Firebase sih nggak usah pikirin itu ya. Karena dia udah ada fitur offline-nya. Emang canggih banget sih si Firebase ini. Oke. Seperti itu ya. Iya.
Proyek yang menerapkan local storage Hive dibutuhkan saat kapan? Kriteria daerah yang sulit akses internet. Nah, iya betul ya. Teman-teman tahu ini nggak sih? Tahu apa ya namanya? Moka ya, Moka. Moka. Ini kan aplikasi udah banyak dipakai ya sebenarnya. Mungkin bisa dijadikan ide ya buat teman-teman. Nah, ini kan aplikasi udah banyak dipakai ya di restoran gitu ya. Tapi kan kalau misalnya pedagang kaki lima gitu kan dia agak sulit ya kalau harus selalu ada koneksi internet gitu kan. Dan mereka juga terbatas gitu budgetnya gitu untuk selalu membeli internet mungkin ya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bisa bikin aplikasi, oke, yang dia itu datanya di lokal gitu. Itu cocok banget sih untuk bikin aplikasi untuk teman-teman yang ada di daerah gitu ya, yang koneksinya kurang stabil gitu, atau untuk pedagang kaki lima gitu yang dia itu harus apa ya, harus bisa berdagang di mana aja gitu kan. Ya kan kalau harus ada internet kan kadang gimana ya, kadang dia entah lagi di bawah terowongan gitu ya, nggak ada sinyal gitu kan. Jadi kan nggak kepake aplikasinya. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Mungkin contohnya yang paling gampang gitu ya, bisa kita bayangkan tuh ya ini, aplikasi point of sales gitu ya. Ya, untuk pedagang kaki lima, kayak gitu sih. Oke, seperti itu Mas Andre, pertanyaan bagus. Mas mau tanya extend MVC and controller itu dari mana? Extend MVC controller yang mana ya? Coba saya lihat, saya lihat. Kadang saya tuh lupa juga gitu sama kalian sendiri. Coba kita lihat ya. Extend MVC controller yang mana ya? Oh ini, implement. Oke. Ini tuh ini sih, ini tuh saya sebenarnya nggak pakai implement ini juga nggak masalah ya teman-teman, nggak masalah, bisa dibuang sih. Ini kosong, ini custom ya. Ini custom dan masih kosong, belum saya isi, bisa dibuang sih. Gak usah pusing masalah ini ya. Ini yang saya pakai ini arsitekturnya MVC teman-teman, MVC, oke. Yaitu sesimpel memindahkan view dan controller kayak gitu, oke. Dipisah kodenya. Jadi kalau mau bikin login, mau bikin halaman login, UI loginnya itu ada di view, oke. Proses loginnya itu ada di controller. Sesimpel itu sih, kita pisah kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin sih ini ya stateful biasa ya. Kok nggak ada suaranya ya? Wah iya, dari tadi Mas. Iya dari tadi Mas. Wah, aduh, saya tadi jelasin. Kirain cuma saya doang. Wah, dari tadi saya jawabin ini pertanyaan nih dari apa? Dari chat. Tadi sampai mana ya? Sorry, sampai mana ya tadi? Aduh. Sampai bingung jadi Mas. Tadi saya jawab pertanyaan satu-satu. Aduh. Tadi udah dijawab. Tadi saya udah ngejelasin dulu ya bedanya Udah itu udah. map sama dynamic udah Dia ya? sampai Moka yang putus internet itu. Oh alah. Sudahlah ya. Sudahlah ya. Sorry ya, teman-teman. Aduh, sorry. Adaton nih saya kurang tahu sih. Ini kayaknya dia tuh kayak bikin model gitu ya, bikin model. Jadi bisa nyimpan data object ke dalam si apa local storage-nya gitu. Ini sebenarnya keren sih fiturnya, cuman saya belum sempat explore. Oke. Karena saya biasanya pakai yang simple aja seperti yang di atas tadi. Mungkin teman-teman silahkan kalau mau explore boleh. Oke. Ini sih kayaknya konsepnya jadi kayak bisa nyimpen ini ya, nyimpen kelas gitu ya. Jadi si kelas person ini bisa disimpan ke local database kayak gitu sih. Tapi di sini kita perlu menerapkan ini ya. Apa sih namanya ini? Ini tuh namanya apa ya? Kok lupa ya? Lupa namanya. Oke, dibaca aja. Saya nggak bisa jawab untuk itu. Oke, budget internet.
Oke, annotation. Nah, itu annotation. Sorry, lupa ya. Itu namanya annotation, teman-teman. Jadi, teman-teman perlu membuat sebuah kelas dan perlu dikasih anotasi, kayak gitu. Nanti ini sih enak banget ya. Ini sih nanti, teman-teman bisa juga menyimpan data kalau kelas storage, tapi dia berbasis model gitu, seperti itu. Nah, seperti ini ada fungsi save-nya tuh. Diedit lalu di-save, kayak gitu sih ya. Ini cakep juga sih. Jadi teman-teman nggak perlu pakai fungsi get dan put-nya itu nggak kepake ya kalau pakai model seperti ini. Ini keren sih idenya, keren sih idenya. Gitu. Bagus sih, bagus, bagus. Oke, sudah jam 8:30 teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kita lanjut di chat. Oke, thank you Mas Hendra nih udah banyak membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Mudah-mudahan clear. Kalau bingung nanti tanya aja ya, tanya aja di grup. Oke, kita kan komunitas. Oke, jadi kalau ada yang masih bingung gitu ya atau gimana, tanya aja sih di grup. Nggak usah malu ya. Nggak usah malu karena kita sama-sama pemula di sini, sama-sama masih belajar. Oke, seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, mungkin cukup itu saja. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Thank you waktunya. Good night. Oke, bye. Oke, thank you Mas. Oke, thank you ya. Thank you, thank you.